ad-dunya mazru'atul akhirati. Dunia adalah ladang akhirat. Mazru'atu itu khobar dari ad-dunya. Jadi dunia itu adalah ladang akhirat. Ladang tuh apa? Sawah. Ya bisa sawah lah ya. Iya, tempat tanam. Makanya di sini faman zaro'a, barang siapa dia menanam khairon, kebaikan, hasoda. Nah itu hasoda fi'il madi sebagai jawab syarat, jawab dari man. Hasoda, niscaya dia, dianya kembali ke man ya. Niscaya dia menuai, pasti menuai ghibdotan, kegembiraan. Jadi kalau kita menanam kebaikan pasti akan menuai kegembiraan. Sebaliknya waman zaro'a syarron, barang siapa dia menanam keburukan, hasoda, niscaya dia akan menuai nadamatan, penyesalan. Itu penyesalan. Itu. Jadi ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Faman zaro'a, barang siapa dia menanam khairon, kebaikan, hasoda, niscaya dia pasti menuai ghibdotan, kegembiraan. Ghibtotan. Agak susah ya bacanya. Ghibtotan. Iya, ghibtotan, kegembiraan. Waman zaro'a syarron, barang siapa dia menanam keburukan, hasoda, niscaya dia pasti menuai nadamatan, penyesalan. Nah itu dunia Pak ya. Makanya kemarin dijelaskan ma khuliqta, ya. Engkau tidak dicipta lil baqoi fid dunya, engkau tidak dicipta untuk kekal di dunia. Wat tamattu'i, nah, bawanya atop, berarti at-tamattu'i maktuf dari maktuf alaihnya lil baqoi, al baqoi berarti. Jadi sama dengan ma khuliqta lil baqoi fid dunya, ma khuliqta lit tamattu'i fiha. Engkau tidak dicipta untuk kekal di dunia, dan engkau tidak dicipta untuk bersenang-senang di dalamnya. Nah, gitu. Ya. Karena Allah ciptakan kesenangan di surga. Akhirat ada dua. Ada tempatnya, ada dua, ada neraka, ada surga. Gitu. Nah, iya kan? Makanya kita diperintah untuk nuwafiku al-qadaro, untuk merasa cocok dengan takdir, dengan takdir. Li'annahu rasulul mulki, karena bahwasanya takdir itu adalah utusan Allah, kiriman Allah, kendaraan yang Allah beri, yang harus kita naiki. Karena kita mau ke akhirat nggak tahu jalannya lewat mana, lewat Cikampek, lewat Sadang, ya nggak tahu kita. Ya, makanya takdir Allah itu adalah kendaraan plus drivernya gitu. Kita tinggal naik, duduk, manis, nyampe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kalau kita nggak naiki takdir, kita nggak ketemu Pak di akhiratnya itu kemana, jalannya kemana. Allah udah siapin kendaraannya gitu. Kendaraan tuh ada yang doyok loh. doyok itu kendaraannya pelan. Ada juga yang cepat ya. Nah, dalam diri manusia ada dua hal yang harus diperbaiki. Faghayyir, engkau perbaiki.
engkau rubah ma antafihi, apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Yang ada dalam diri kita adalah mukhalafatun wa munazaatun. Mukhalafatun, sikap berbeda dengan kemauan Allah. Sikap berbeda dari kemauan Allah. Apa yang Allah mau itu suka berbeda dengan kita. Nah, itu harus ghair, engkau rubah. Kemudian yang keduanya munazaatun, sifat menentang. Sifat menentang itu ya, sifat menentang kita kepada Allah. Nah, rubah ghair menjadi sebuah ketaatan. Nah, ya, apa diperintah? Diperintah untuk selalu cocok dengan kiriman Allah. Disuruh naik kendaraan yang Allah kirim agar bisa sampai ke Allah. Karena kita nggak bakal bisa sampai ke Allah kalau nggak ada kendaraan yang Allah kirim. Nah, kendaraannya itu adalah takdir. Ketika takdir itu cocok sama kita, kendaraan doyok. Tahu doyok? Pelan. Tapi ketika tidak cocok, itulah kendaraan yang cepat. Nah, kebanyakan kita mau nggak sama yang cepat? Nggak mau ya, maunya yang lambat. Ya itu. Ketika cocok, itu lambat. Tapi nggak apa-apa, yang penting naik. Ya, bisa sampai. Istahyu, kalian malulah gitu. Kalian malulah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Haqqal hayai, dengan malu yang sebenar-benarnya malu gitu. Kalau kita dikasih sesuatu sama seseorang terus kita tidak mengucapkan terima kasih, orang apa namanya? Ya, kita itu udah difasilitasi oleh Allah. Hidup di dunia dicukupi oleh Allah. Ya, dicukupi Pak, kita itu. Dirizkikan oleh Allah, beda sama hidup di akhirat. Kalau hidup di dunia nggak kerja juga pasti bisa makan. Bener nggak? Iya, makannya apa? Nasi ya. Kadang dikasih orang, dikasih tetangga itu. Allah masih cukupkan rezekinya. Tapi kalau sudah di akhirat nggak bisa. Kalau kita tidak bawa bekal sendiri, nggak makan ya nggak makan, gitu Pak. Allah lepas. Ya, tergantung kepada amal yang kita bekali dari sini. Gitu. Ya. Istahyu minallahi ta'ala haqqal hayai. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu. Malu yang sebenar-benarnya malu itu yang bagaimana? La tagfalu zamanakum. Kalian janganlah melalaikan waktu kalian. Yadhi'u, dia pasti akan habis. Gitu. Janganlah kalian melalaikan waktu kalian. Waktu kalian tuh apa sih? Kita itu di dunia itu sudah dibatasi waktunya oleh Allah. Semakin hari semakin berkurang, apa semakin bertambah? Jatah kita semakin berkurang, Pak. Minggu depan kita kurangi seminggu. Berikutnya dan berikutnya. Gitu. La tagfalu, ini larangan, jangan kalian melalaikan zamanakum, waktu kalian. Gitu. Jangan melalaikan. Kita akan kita tidak akan mendapatkan seperti ini, suasana seperti ini tidak akan dapat kan? Belum tentu. Minggu depan itu bisa belum tentu. Ya, jangan sia-siakan. Ketika ada waktu, hadir, paham nggak paham, telan karena perintah Allah. Gitu. Jangan sia-siakan. Nah, waktu kita semakin berkurang. La tagfalu zamanakum yadhi'u, dia akan habis. Gitu. Akan habis. Makanya di sini qad istaghaltum, sungguh kalian telah menyibukkan diri kalian bi jam'i ma la ta'kuluna. Bi jam'i ma la ta'kuluna, dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Ayo, kita makan paling kuat 2 piring. Itu udah top banget. Nggak ngikuti Nabi itu.
ngikuti hawa nafsu, ya kan? Kalau ngikutin Nabi berapa? 1 kali makan. Itu kalau ngikutin Nabi. Ya. Makan tuh paling kuat kita 2 piring, sisanya nggak bisa kemakan. Ya, makanya jangan kalian mengumpulkan sesuatu yang kalian tidak makan. Artinya apa? Kita mencari makan sebanyak-banyaknya, padahal yang dimakan hanya segitu. Ya, melupakan perintah-perintah Allah, gitu. Ya. Wa ta'maluna ma la tadrakuna. Jadi sama dengan istaghaltum, kalian sibuk dengan ta'maluna ma la tadrakuna. Kalian menghayal sesuatu la tadrakuna, sesuatu yang tidak kalian capai, gitu. Jadi menghayal sesuatu yang kalian tidak capai, habis waktunya, ya kan? Wattabnauna ma la taskunu. Tabnauna, kalian membangun ma la taskununa, ma la taskununa, kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Bikin rumah 5 tahun gak jadi-jadi, ada ya? Bikin rumah 5 tahun gak jadi-jadi, bukan kurang modal, saking bagusnya rumah, tukang tiap hari jalan terus 5 tahun gak jadi-jadi. Pas sudah jadi meninggal, tidak ditempati. Tetangganya pinter, dikawini jandanya. Nah, jadi bikin rumah buat siapa? Buat tetangganya udah ngincer terus, kapan matinya dia? La taskunu, ya, sibuk menyiapkan dananya untuk rumah, sehingga tidak kenal waktu, ya, tidak kenal ibadah. Begitu sudah jadi, mati. Nah itu Pak, itu namanya tabnauna ma la taskunu. Kenapa tidak kau bangun rumah di surga? Iya kan? Nah itu, kita membangun bukan buat diri kita, gitu Pak. Nyambung gak? Kullu hadza, setiap ini berarti yang mana? 3. Iya, mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalian menghayal sesuatu yang tidak akan tercapai. Apa maksudnya? Allah tidak menciptakan kesenangan di dunia, ya kan? Tadi kan ada kalimat ma khuliqta, engkau tidak dicipta lil baqa'i fid dunya, untuk kekal di dunia, wa tamattu'i fiha, dan engkau tidak dicipta oleh Allah untuk bersenang-senang di dalamnya. Ya, nah kita tuh menghayal, pengen senang di dunia itu menghayal. Kenapa? Allah tidak ciptakan kesenangan di dunia, tidak ciptakan kesenangan di dunia. Di dunia itu cuma 2 yang Allah ciptakan, ujian dan fitnah. Itu. Tapi kita nggak sadar-sadar ya, terlena dengan hayalan itu. Saya pengen A, pengen B, pengen C, sehingga melupakan kewajiban. Itu Pak, itu namanya ta'maluna ma la tadrakuna. Kalian menghayal. Kalau yang disebut menghayal sama cita-cita beda kan ya? Kalau menghayal itu ngelamun, sesuatu yang tidak akan terjadi, kemudian kita korek-korek terus, kita gambarkan terus itu. Ya, Allah tidak ciptakan kesenangan di sini, terus kita berusaha untuk bisa senang, ya nggak bakal ketemu. Itu yang disebut ta'maluna. Ya, sehingga kita habis waktunya. Ya. Makanya sesuatu yang terjauh adalah waktu. Ya. Kalau sudah lewat nggak bisa balik lagi Pak. Gitu. Kalau Bapak hari ini nggak ngaji, terus mati gitu, nyesel. Ya, nyesel. Mudah-mudahan nggak mati. Takutnya nyesel, gitu. Iya. Karena Allah gambarkan betapa
betapa manfaatnya. Tapi nanti, ya, digambarkannya nggak sekarang. Ya, sekarang mah nggak tertarik. Ya gitu Pak. Ya, ternyata kullu hadza, setiap ini, tadi belum sebutin ya, mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, kalian menghayal sesuatu yang tidak akan tercapai, membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Ya, bukan nggak boleh punya rumah bagus, bukan. Ya, jangan sampai melupakan kewajiban karena waktu kita terus berjalan, gitu maksudnya. Ya, makanya kan ada larangan ya, rumahnya lebih bagus daripada masjidnya, misalnya gitu ya. Pernah dengar nggak kalimat itu? Iya, tempat ibadahnya seperti ini tapi rumahnya itu harusnya malu, istahyu gitu, malu, rumahnya lebih bagus daripada tempat ibadahnya. Ya, justru ini yang nanti ditempati kita tidak perbaiki, gitu kan? Nah, tapi kan nggak kepikir ke situ Pak ya. Kalau rumah kita lebih bagus kan lebih nyaman gitu, bener gak? Pak, kok nggak bilang? Mahal amat. Ya. Kullu hadza, setiap ini, berarti yang tiga tadi adalah yahjubukum an maqami rabbikum azza wa jalla. Setiap ini adalah yahjubukum, dia akan menghalangi kalian an maqami rabbikum, dari kedudukan Tuhan kalian. Tidak ada di sini Allahnya, nggak ada, iya kan? Yang di sini yang tiga tadi, gimana caranya makan enak, gitu kan? Gimana caranya punya kehidupan ABCD, padahal nggak mungkin tercapai. Ya, gimana caranya biar punya rumah yang megah mewah, nah, habis waktunya. Ya, tidak ada makomnya Allah, nggak ada di sini. Ya, yang tergambar semuanya adalah yang tiga. Gitu. Nyambung ya? Padahal Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Ketika semuanya lepas, ja'ahu anwa'un minal makhluqat ma'unatakum. Jadi iya, ja'ahu anwa'un, itu fa'ilnya anwa'un, berbagai macam minal makhluqat, dari makhluk-makhluknya Allah datang kepadanya gitu. Terus a'radu, mereka menawarkan anfusahum, diri mereka, alaihim, kemampuan-kemampuan mereka, ma'unatakum, untuk membantu itu. Tapi apa jawab Ibrahim? La uridu ma'unatakum, aku tidak butuh bantuan kalian. Tuh gitu. Bapak ingat Ibrahim, ceritanya di depannya ada api yang menggunung. Panas enggak? Ibrahim terasa panas enggak? Loh, itu kan kehidupan kita Pak. Kehidupan kita selalu dihadapkan dengan sebuah api. Tetangga kita rumahnya dibangun, panas deh. Bohong. Panas Pak. Hoyongna eta teh rumah abdi nu dibangun. Gitu. Ya kan? Kendaraannya lebih bagus daripada kita, panas gitu. Itu gambaran Nabi Ibrahim itu. Nabi Musa pun begitu, dihadapkan oleh sebuah lautan, banyak yang tenggelam di lautan, tapi Nabi Musa dan orang-orangnya dan kaumnya selamat, ya kan? Gitu. Jadi kita jangan konsentrasi ke masalah, konsentrasi kepada yang membuat masalah. Itu yang dilakukan Ibrahim. Ya. Apa jawabnya Ibrahim? La uridu ma'unatakum, aku tidak butuh kalian. Termasuk Jibril datang. Jibril datang, Ibrahim bagaimana ini? Di depanmu api, apa yang bisa aku bantu? La uridu ma'unatakum, aku tidak butuh bantuan. Terus aku butuh Allah. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah? Nah, apa jawabnya? Alimahu bihali, Allah tahu keadaanku. Kita kan suka pura-pura itu ya,
Iya. Kalau kita punya masalah, cerita kepada Allah, benar nggak? Padahal yang bikin cerita siapa? Allah yang bikin cerita kita. Kenapa kita ngomong cerita ke Allah? Berarti TOLOL. Memberitahu kepada yang sudah tahu. Harusnya memberitahu yang belum tahu. Gitu kan ya? Ya Allah, aku teh begini, begitu. Kita kan sering kayak gitu ya. Walaupun nggak doa gitu, duduk. Ya Allah, aku teh kok begini amat ya. Padahal si amat nggak begini. Bener nggak Pak? Nggak sadar ya. Sahadat seseorang itu bisa gugur qaulun wa amalun. Sebabnya dari perkataan ataupun perbuatan gitu. Nasib aing kaos kieu. Padahal Allah yang bikin kan cerita gitu, gugur sahadatnya Pak. Ya, gitu. Kalau nggak sholat lagi jadi nggak sah itu muslimnya, kan sholat sahadat lagi. Bukan disahadatin di situ, kan ayah ya suruh baca sahadat lagi. Bener tuh Pak. Ya. Nyambung ya, gitu. Jadi apa namanya, Nabi Ibrahim gambaran buat kita. Kenapa bisa dingin Nabi Ibrahim itu menghadapi api? Karena Allah yang memerintahkan api, tidak memerintahkan Ibrahim suruh niup api. Ibrahim, tiup dengan mulutmu. Enggak begitu. Allah langsung kilalinar, benar nggak? Nah, dikatakan kepada api, tidak ngomong ke Ibrahim. Gitu. Kenapa sih? Ibrahimnya nggak cerita ke Allah. Kalau kita kan cerita ya. Jadi Allah langsung merintah kepada Ibrahim, kepada api. Kila dikatakan linari kepada api. Kuni bardan tuh. Jadi dingin kan? Walaupun tetangga membangun, dingin apa panas? Dingin. Itu karena sudah benar jiwanya. Makanya jiwa yang bersih itu induknya ke Nabi Ibrahim. Kita kalau jiwanya sudah bersih menginduk kepada Nabi Ibrahim. Gitu Bang. Ya. Kemarin saya ngomong ya, kebanyakan orang tuh mirip-mirip, kebanyakan mirip apa? Anjing itu kalau dilempar tulang yang ada dagingnya, ngejarnya tulang, bukan ngejar yang lempar, bener nggak? Ada anjing nih, bapak lempar tulang yang ada dagingnya, anjing tuh ngejarnya tulang, nggak ngejar yang lempar. Ya, orang dibikin masalah, dilempar masalah oleh Allah, ngejarnya masalah, tidak Allah. Berarti mirip beliau. Iya kan? Harusnya kayak seorang gadis gitu, yang bagiin permen ke anak-anak seneng dan dikasih permen. Seneng ya, murah kan? Tapi seneng, aku dapat permen gitu. Terus bapak ada di situ tuh. Terus bapak juga dibagi kebagian. Seneng sama permen sama seneng yang bagiin. Nah, itu harusnya seneng sama yang bagiin permen. Itu namanya dewasa, normal. Iya, kayak gitu kan. Iya, gitu. Nyambung Pak. Kullu hadza yahjubukum an maqami rabbikum azza wa jalla. Bener ya? Bener Pak. Penghalang itu 3 tadi Pak. Kita tuh bisa males ngaji, bisa males ibadah gitu, tidak punya waktu. Ya, gara-gara yang tadi 3. Makanya kullu hadza, berarti semua ya. Kullu hadza.
yahjubukum an maqami rabbikum azza wa jalla. Fa idza tamma hadza, apabila tamak hada, ini telah sempurna. Nah, gitu. Maksudnya kita merasa malu gitu. Malu dengan waktu kita yang terus semakin habis. Ya, sehingga tidak melakukan yang 3 hal tadi. Sempurna, fal jannatu hiyal ma'wa. Apa tuh? Maka surga dialah tempatnya. Gitu, Pak. Dan surga itu ada berapa? Ayo, surga ada berapa? Ada 2. Al jannatul manqudatu wal jannatul maw'udatu. Nah, itu surga itu ada 2. Ada surga yang manqudatu, surga yang dianugerahkan oleh Allah. Dianugerahkan oleh Allah. Dan satunya wal jannatul maw'udatu, surga yang dijanjikan oleh Allah. Gitu. Jadi surga itu ada 2. Ada surga yang dianugerahkan oleh Allah, dan ada surga yang dijanjikan. Apa bedanya, Pak? Surga yang dianugerahkan, ingat anugerah itu apa? Pemberian apa? Pemberian yang tidak diminta. Hasil apa? Nah, kalau penghargaan itu diberikan ada sebab kan? Ada sebab. Apa kira-kira? Kalau anugerah itu bukan pemberian yang sembarangan, ya kan? Pemberian karena apa? Prestasi gitu, Pak. Iya kan? Karena prestasi. Karena kita berprestasi, kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan anugerah. Nah, itulah surga al-manqudatu. Diberikan di mana dia? Al-manqudatu fid dunya. Jadi surga yang dianugerahkan itu Allah berikan di dunia. Beda sama surga al-maw'udatu, surga yang dijanjikan. Kalau surga yang dijanjikan lil mu'minina, nanti di akhirat. Gitu. Bapak sudah banyak tahu ceritanya surga di sana, ya kan? Yang belum tahu, manqudatu, surga yang dianugerahkan oleh Allah. Ya. Itu. Dan ternyata di dunia apa itu? Hiya ar-ridho bil qada. Kalau kita sudah bisa ridho dengan ketetapan Allah, berarti kita dianugerahkan surga dunia. Kita kenal surga dunia yang di lagu, yang di nyanyian, ya. Ada kan ya surga dunia, gimana nyanyi? Bukan. Nah, itu surga dunia teh eta mah nyanyian. Ya. Nyanyian bukan yang dianugerahkan. Ya. Jadi al-manqudatu, surga yang dianugerahkan di dunia itu adalah hiya ar-ridho bil qada. Itu. Ridho dengan ketetapan Allah. Wa qurbul qalbi minallahi ta'ala. Qurbul qalbi, kedekatan hati, kepekaan hati dengan Allah. Gitu. Kalau ada perintah Allah tuh segera. Ya. Walaupun lagi makan sate. Bener nggak, Pak? Ya, kita kan masih nggak gitu ya. Masih kalah sama kebelet. Coba ya, lagi makan sate sama keluarga, 2 kodi, tuh, anak 2, istri 1, sama dirinya, berarti berempat ya. 2 kodi cukup nggak? Kalau nggak cukup ya nambah deh lah. 2 kodi. Baru 1 sindik kita makan, kebelet. Kira-kira ditinggal nggak tuh? Ditinggal kan, masuk ke WC. Di WC lama, nyaman. Nah, pas selesai, cuma dikasih kecap doang. Kira-kira dimakan nggak? Itu. Iya kan? Lagi makan sate sama keluarga, ada adzan. Kira-kira ditinggal apa terusin makan dulu? Nah, itu yang jadi masalah ya.
jadi belum peka. Ya. Qurbul qalbi minallahi ta'ala. Jadi kedekatan hati kepada Allah. Wa munajatuhu lahu. Wa munajatuhu lahu. Munajah itu apa? Berbisik. Iya, berbisik. Munajat itu berbisik. Kalau berbisik itu tajam tidak kira-kira? Berbisik itu tajam nggak? Tajam, Pak. Bapak lagi duduk sama istri nih, berdua di rumah, di ruang tamu lah. Tiba-tiba ada sales datang, sales panci gitu. Kira-kira di rumah sudah ada panci belum? Sudah ada, bahkan punya 2, punya 3, yang dipakai tetap 1 gitu kan, sampai hitam ya. Nawarin panci, kelihatannya bagus gitu. Nah, terus istri berbisik gitu. Kira-kira Bapak sami'na wa atona enggak? Padahal sudah ada panci 3, belum dipakai itu, tapi istri berbisik, Mas ambil Mas. Gitu. Apa jawabnya? Dai wasoy. Sami'na wa atona gitu. Itu tajamnya berbisik, Pak. Berbisik itu tajam. Ya. Ketika kita berbisik kepada Allah, itulah sebuah surga, anugerah. Ya, munajah. Makanya kita kalau sholat sendiri itu harus bunyi. Tapi kalau sholat berjamaah, kita jadi makmum, jangan bunyi, ganggu temennya. Apalagi habis makan jengkol, itu jangan bunyi, ya. Tapi kalau sendiri minimal terdengar sama sendiri. Itu namanya berbisik, munajah, gitu Pak. Ya. Terus kalau tiga-tiganya ada raf'ul hijabi bainahu wa bainahu ta'ala. Raf'ul hijabi, apa itu? Terangkat hijabnya, berarti lepas hijab antara dirinya dan Allah. Itu Pak. Jadi ridho dengan ketetapan Allah, kedekatan hati dengan Allah, bermunajah kepada Allah, dan lepas hijab antara dirinya dan Allah. Itu yang disebut surga dunia. Sehingga fayasiru sahibu hadal qalbi fi khalwatihi ma'al haqq. Fayasiru sahibu hadal qalbi itu intim maknanya. Intim. Iya. Jadi maka dia menjadi intim fi khalwatihi ma'al haqqi. Khalwah itu apa? Kesendirian ya. Kalau kesendirian dengan Allah itu intim, berarti kita merasa hanya berdua dengan Allah gitu. Fi jami'il ahwal ya. Mana tadi? Iya, fi jami'il ahwal, di dalam segala keadaan gitu Pak. Kita merasa tidak sendiri, merasa selalu berdua dengan Allah. Ini yang susah ya Pak ya. Kita kadang-kadang merasa ditinggalkan oleh Allah ya, kalau ada masalah itu. Dia dalam segala hal merasa berdua dengan Allah. Itu namanya fi khalwatihi ma'al haqqi azza wa jalla fi jami'il ahwal min ghairi takyifi. Takyifi itu kaifa. Apa kaifa? Nah, takyifi cuman bentuknya masdar. Kayyafa yukayyifu, nanti ketemu masdarnya takyif. Jadi tidak mengatakan bagaimana, wala tasbih, dan tidak tasbih. Tasbih itu pemberitahuan ya. Iya. Ya intinya tidak bertanya, tidak bertanya-tanya. Kenapa ya saya begini ya? Itu enggak. Nah, kita kan suka begitu ya. Kunaon ya. Mentok kadieu mentok kaditu mentok gitu kan. Itu. Jadi jangan ada kata-kata itu bahwa kita itu tidak sendiri. Kita itu dengan Allah. Ya, tapi yang bisa merasakan itu siapa?
Orang yang sabar kan, innallaha ma'as, yang bersama Allah itu orang yang sabar. Dan sabar itu sebuah karunia juga, nggak bisa dipelajari. Aku lagi belajar sabar, bohong. Belajar sabar itu nggak ada. Jadi itu napak tilas. Apa yang dilakukan oleh orang soleh dulu kita lakukan, maka apa yang didapat oleh orang soleh dulu kita pun mendapatkannya. Itu namanya napak tilas. Orang soleh dulu suka puasa, kita puasa. Orang soleh dulu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Oh, gak bener. Gitu. Jadi ikuti. Orang soleh dulu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Sama-sama kata-katanya doang, itu cuman di double-double gitu Pak. Jadi kita sedikit tidur, sedikit makan, itu adalah kebiasaan orang soleh dulu. Kemudian kita napak tilas, maka apa yang diperoleh oleh orang soleh dulu kita pun dapat, kayak sabar, kezuhudan, ini dapat pasti ya. Makanya saya doanya kan Allahumma asghil jawarihana ila akhiri. Itu minta diantaranya, minta apa yang Allah berikan kepada mereka, kita pun mendapatkannya gitu. Nyambung ya? Nah, mudah-mudahan lebih paham. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk beribadah ikhlas, murni karena Allah. Dan dunia itu adalah mazru'ah akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kegembiraan. Barang siapa yang menanam keburukan, pasti dia akan menuai penyesalan ya. Kita diajarkan untuk merasa malu dengan malu yang sebenar-benarnya. Malu dengan apa? Dengan waktu yang Allah beri. Jangan sia-siakan waktu itu, jangan lalaikan waktu itu, karena waktu itu akan habis ya. Kita jangan disibukkan oleh mengumpulkan sesuatu yang tidak kita makan, disibukkan dengan lamunan ingin senang di dunia, padahal Allah tidak ciptakan di dunia. Kesenangan itu tidak Allah ciptakan di dunia ya, tidak akan tercapai. Dan jangan membangun sesuatu yang tidak akan kita tempati. Bangun sesuatu yang akan kita tempati nanti di akhirat gitu. Dan semuanya itu adalah merupakan hijab dari makomnya Allah ada di kita. Jadi Allah tidak ada tempat di kita jadinya ya. Maksudnya bukan Allahnya kecil ya, artinya menghadirkan ingat Allah itu tidak ada tempat, karena kita lupa, lalai gitu Pak ya. Kalau sempurna hal ini kita lakukan, maka Allah berikan surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya dulu pernah saya bilang ya, orang kalau hidup di bahagia hidup di dunia, pasti mati masuk surga ya. Kalau di dunia sengsara ya mati masuk neraka gitu ya. Saya pernah bilang gitu Pak, tapi ada yang nggak cocok gitu, bingung gitu, nggak gitu ya. Iya, itu kok sengsara di dunia masuk neraka tadi. Iya, ini karena ada surga dunia kan. Iya kan? Allah akan berikan dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia al-manqudatu ya, dia hidupnya ridho dengan ketetapan Allah, dia dekat hatinya dengan Allah, dia bisa bermunajah, bisa berbisik kepada Allah dan terangkat hijabnya, maka dia intim dengan Allah. Nah itu yang dimaksud surga di dunia. Berarti di dunia bahagia, maka nanti di akhirat bahagia karena dapat surga yang dijanjikan. Jelas Pak?